Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang CCNA. Saya akan membahas tentang bab 2 dari, yaitu isinya adalah Basic Network Device Configuration. Tapi kali ini saya akan langsung memulai dengan pengenalan iOS. Di pengenalan iOS ini, pertama-tama kita akan membahas yaitu ada RAM dan storage. Nah, jadi yang belum tahu, iOS ini adalah operating system milik Cisco. Jadi sebelum kita mengonfigurasi Cisco, ada bahwasannya seperti CLI atau sebuah cara untuk meremote sebuah perangkat Cisco, yaitu namanya iOS. Jadi CLI ini bisa dibilang dengan iOS Cisco. Oke, jadi di iOS ini ada namanya RAM dan storage. Jadi RAM ini adalah untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berlangsung seperti running config, itu nyimpannya di dalam RAM. Dan jadi setiap kalau misalkan sebuah device harus memiliki RAM. Dan kemudian ada Cisco Device Boot Sequence. Jadi Cisco Device Boot Sequence ini itu ada proses booting Cisco. Jadi yang mana proses ini ketika sebuah perangkat dinyalakan, maka disinilah proses ini bekerja. Dan kita akan mempelajari proses tersebut. Jadi pertama-tama itu sebuah router atau switch atau perangkat Cisco dinyalakan. Kemudian perangkat tersebut akan menjalankan POS. Dan setelah menjalankan POS, perangkat tersebut akan mencari iOS. Mencari iOS-nya di dalam flash atau server TFTP atau ROM. Nah, jika ada di flash, maka ia akan langsung memunculkan iOS menggunakan flash. Dan jika tidak ada di flash, dimulakan server, dan jika tidak server menggunakan ROM. Oke. Setelah menemukan iOS, dan Cisco akan memulai NVRAM atau mencari file-file konfigurasi yang tersedia dalam sebuah perangkat tersebut. Misalkan kita sudah mengonfigurasi apa, nanti akan dicek oleh Cisco-nya apakah masih ada file konfigurasinya atau emang sebuah perangkat ini tuh belum ada konfigurasinya sama sekali. Dan jika ada, maka jika ada konfigurasi, maka router akan mulai menggunakan load startup config. Perhatikan gambar ini. Dan jika tidak ada, maka router akan menggunakan startup mode. Oke, kemudian lanjut mengenai pengenalan command line CLI. Nah, jadi di Cisco ini ada CLI untuk menjalankan suatu perintah dengan suatu perangkat. Jadi kalau misalkan di Windows itu ada namanya kayak pengen ngeklik apa gitu, itu namanya GUI atau Graphic User Interface. Dan jika di seperti Linux atau Cisco iOS tadi, itu menggunakan CLI. Dan jika di Windows ini bisa seperti ini. Di Windows juga ada CLI-nya, yaitu terminal. Nah, namun pada kali ini kita akan membahas tentang CLI yang ada di Cisco. CLI yang di Cisco. Oke. Pertama, di Cisco itu terdapat 3 mode ya, lebih tepatnya. Yang pertama itu ada user mode. Jadi user mode ini cuma bisa untuk menyalakan device atau mendisablekan device atau menonaktifkan device. Ya, di sini untuk menyalakan device. Dan kemudian ada yang namanya itu mode privilege. Jadi di mode privilege ini kalian bisa melihat semua konfigurasi dengan dengan command show. Itu seperti melihat, dan kemudian ada lanjutannya. Jika ingin show run, maka show run itu berarti semua konfigurasi yang sudah dikonfigurasi akan terlihat di dalam CLI tersebut. Oke.
Setelah mode privilege, kemudian ada mode global config. Nah, jadi di global config ini ada yang namanya ini adalah config untuk mengkonfig. Ini adalah mode untuk mengkonfigurasi. Jadi, kalau misalkan kalian ingin mengkonfigurasi hostname, IP address, interface, routing, dan lain-lain, itu bisa menggunakan mode global config. Nah, jadi cara biar bisa masuk ke global config ini, kalian bisa masuk ke mode privilege terlebih dahulu. Itu ketika kita menyalakan router, maka terus kalian masuk mode user mode. Nah, kemudian kalian ketika enable, maka itu router akan menyala dan kemudian router tersebut akan masuk ke mode privilege. Dan setelah mode privilege, kalian bisa langsung masuk ke mode global config, yaitu dengan cara mengetikkan config terminal. Jadi config terminal ini dengan menggunakan simbol seperti ini, router atau ini nama perangkatnya, kemudian ada config dan juga ada tanda pagar. Dan di sini saya mencoba untuk masuk ke dalam sebuah interface. Jadi caranya tinggal masuk ketikkan interface berapa yang ingin dikonfig di interface gig 0/0, kemudian maka router tersebut akan masuk ke dalam interface-nya. Nah, di sini saya akan langsung mengetikkan no shutdown agar sebuah interface tersebut nyala. Oke, maka router tersebut sudah menyalakan sebuah interface. Sini nanti akan ada pop up dari Cisco change to up. Sebuah interface ini interface gig Ethernet 000 sudah nyala. Oke, kemudian kita lanjut ke iOS navigation. Di iOS navigation ini adalah berisi jenis-jenis komen yang dimiliki oleh Cisco. Yang tadi yang sudah saya jelaskan, ada 3 mode seperti user mode dan juga privilege dan juga ada global config. Dan ada juga nih yang namanya LAN console atau global subkonfigurasi. Yang jadi LAN configuration mode ini berfungsi untuk mengonfigurasikan seperti konsol. Jika kalian bertemu dengan perangkat asli, maka kalian masuk dalam config LAN. Untuk di sini kalian bisa enable login synchronous atau interface dan lain-lain. Oke. Dan di sini konfigurasi mode ini yang tadi saya sudah bilang, jika kalian masuk sebuah interface maka akan memunculkan seperti ini komennya atau modenya. Oke, ini iOS navigation sudah saya jelaskan pada tadi, dan kemudian kita akan lanjut ke basic configuration command. Jadi pada di bab kali ini atau pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang basic configuration command di Cisco. Jadi di sini ada LAN console. LAN console ini berfungsi untuk memberikan akses ya ketika kita ingin mengkonfigurasi menggunakan konsol. Misalkan kalian ingin menggunakan menggunakan kabel konsol, dan pertama-tama kalian bisa colokkan kabel konsol ke router kalian. Biasanya ada di belakang atau di depan bumper perangkat. Nah, kemudian kalian colokkan, nanti ada namanya. Kemudian kalian colokkan kabelnya dan kemudian kalian bisa langsung masuk ke mode LAN console. Nanti akan muncul seperti ini. Oke, kemudian ada set hostname. Sini tuh set hostname juga penting untuk sebuah perangkat, karena misalkan jika kita memiliki satu perangkat dengan secara default perangkat nama tersebut adalah router, itu tidak masalah. Namun kalau misalnya kita mempunyai lebih dari 2 atau 5 atau bahkan 100 perangkat dan kalian tidak mengkonfigurasikan hostname, maka kalian akan bingung kalian sedang mengkonfigurasi di router mana dan kita nggak tahu. Maka dari itu konfigurasi hostname ini juga penting. Dengan komennya itu kalian bisa masuk ke mode global config, dan kemudian kalian bisa ketikkan hostname dan spasi, dan itu masukkan nama yang ingin kalian berikan kepada router kalian. Namun ini tidak bisa untuk di spasi. Selanjutnya banner MOTD. Banner MOTD ini sebuah komen yang
penting tapi tidak penting, tapi bisa penting tapi akan melihat sebuah perangkat kalian lebih keren dan memiliki tampilan yang keren ketika seseorang ingin mengonfigurasi perangkat kalian. Ya, kalian butuh banner MOTD. Jadi banner MOTD ini konfigurasinya seperti ini. Masuk ke global config seperti biasa. Karena di global config ini kalian bisa mengonfigurasi mengonfig itu dengan di mode global config. Oke, ketikan banner MOTD spasi MOTD, dan X ini adalah spesial karakter atau spesial huruf jika untuk memulai dan mengakhiri sebuah pesan yang sudah kalian tuliskan dalam banner MOTD. Jadi misalkan nih, saya ngetik banner MOTD X, kemudian di sini nanti akan disuruh untuk menuliskan pesan-pesan yang ingin disampaikan dan diakhiri dengan tanda X lagi. Jadi seperti ini. Set, nah ini kalian ngetik apa aja bebas, dan di sini ya tinggal kalian klik X. Oke, kemudian exit. Tapi ini tidak perlu. Oke. Kalau misalnya untuk melihatnya, maka kalian bisa exit atau keluar lah dari mode tersebut. Maka kalian akan menemukan ini. Nah, seperti ini contohnya. Jika seorang pengen masuk ke router kalian, maka ada pesan dari ini. Don't config kecuali opa, seperti itu. Oke, kemudian ada komen login sinkronus. Jadi login sinkronus ini adalah fungsinya untuk membypass sebuah klien atau kalian yang ketika ingin mengonfigurasi sebuah menyalakan atau mengonfigurasi suatu interface atau yang lainnya, seperti jika pada defaultnya awalnya kalian tuh ketika menyalakan interface maka akan muncul pop-up seperti ini, dan maka ini tuh harus kalian klik enter terlebih dahulu. Namun jika kalian sudah mengaktifkan login sinkronus, maka ini akan di skip oleh router dan langsung memunculkan memunculkan mode seperti ini lagi langsung. Jadi kalian bisa bebas mengonfigurasi apa aja. Nah, seperti ini contohnya. Ini sebelum dikonfigurasi, dan ini sesudah konfigurasi. Oke, kemudian ada yang nggak kalah penting, yaitu ada setting password device. Jadi setting password juga nggak kalah penting, bahkan ini penting banget ketika kalian memiliki sebuah perangkat, dan maka perangkat tersebut harus kalian memberikan password agar seorang tidak sembarang orang bisa dapat mengonfigurasi perangkat kalian gitu. Jadi caranya itu kalian bisa lakukan, ada dua cara untuk mengonfigurasi password. Pertama, ada yang kurang secret atau istilah katanya jika karena kurang secret, karena itu tuh bisa terlihat ketika kalian mengetikkan do show run. Nah, jadi di sini kalian bisa ketikkan komen enable password, enable spasi password, dan kemudian passwordnya apa gitu. Nah, seperti itu contohnya 111. Dan maka ketika kalian ketikkan do show run, maka password kalian akan terlihat, dan password ini belum terinskripsi apa-apa. Nah, sekarang ada menyeting password dengan lebih secret atau lebih aman gitu. Jadi kalian ganti enable password menjadi enable secret. Nah, jadi enable secret 111. Nah, maka di sini password kalian tidak akan terlihat orang yang ingin melihat konfigurasi kalian, namun akan terlihat dengan cara MD5 atau terinskripsi. Ini sudah terinskripsi, dan password tersebut akan terganti oleh Cisco menjadi sebuah angka yang unik. Oke. Ini settingan konsol seperti biasa. Ini line konsol itu ya, kalian ketika mengonfigurasi line konsol agar tidak sembarang orang bisa dapat mengonsol sebuah perangkat kita, kalian bisa menambahkan password di sini. Jadi tapi tidak bisa mengetikkan enable secret atau apa-apa, kalian hanya bisa mengetikkan password dan kemudian passwordnya. Masuk ke line konsol dulu, line konsol berapa gitu. Oke, kemudian lanjut ke
save configuration. Nah, jadi ketika kalian sudah mengonfigurasi banyak atau yang lainnya, kalian jangan lupa untuk mengetikkan configuration untuk menyimpan konfigurasi kalian. Jadi di sini cara komennya itu kalian bisa masuk ke mode privilege atau tidak, atau jika tidak kalian bisa masuk langsung ke mode global config. Namun global config ini kalian tinggal menambahkan do. Jadi komennya itu write sebenarnya. Kalau misalnya di kalau misalnya lebih gampang itu write w r i t e write. Oke. Di privilege mode kalian tinggal ketikkan write kemudian enter, ini ada oke, kemudian enter aja. Namun jika di global config ya seperti tadi saya bilang, kalian bisa tambahkan do. Jadi di global config ini kalian bisa melihat menggunakan mode privilege dengan menambahkan kata do, maka kalian akan bisa langsung melihat menu-menu yang ada di dalam mode privilege. Do show run, do write, do reload, dan lain-lain. Oke, kemudian ada cara yang kedua, yaitu cara kedua ini copy running config startup config. Ini sama aja sebenarnya kayak tadi, menyimpan konfigurasi yang berada di running config ke dalam startup config artinya. Oke, ini kalian bisa klik enter aja. Oke, kemudian ada addressing perangkat. Ini addressing perangkat ini bertujuan untuk mengkonfigurasi bertujuan untuk menerapkan basic konfigurasi ke dalam sebuah perangkat yang tadi kita sudah bahas. Jadi di sini ada router, kemudian ada konfigurasi hostname, konfigurasi password, konfigurasi IP address, dan kemudian save configuration. Ini basic banget. Di sini konfigurasi name kalian bisa masuk ke ini terminal, kemudian kalian bisa masuk hostname dan selesai. Kemudian konfigurasi password, enable secret nova, dan konfigurasi IP address pada interface gig 00. Jangan lupa ketika kalian mengonfigurasi IP address, kalian wajib untuk menyalakan IP address tersebut dengan komen no space shutdown. Oke, jangan lupa untuk di save. Oke, kemudian ini skip. Sebentar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke lab 1, yaitu membuat telnet. Jadi hari ini saya akan membahas lab 1. Oke, saya akan langsung buka Cisco Architecture saja. Oke, yang pertama kita butuhkan adalah router. Lalu kita akan selanjutnya menggunakan switch. Tapi pertama-tama kita akan menggunakan router. Oke, pertama-tama kalian bisa masuk ke physical, masuk ke mode CLI. Ini namanya proses booting tadi yang pagar-pagar itu, kalian bisa no aja. Maka karena jika kalian ketik yes, maka kalian akan membaca seperti manual book dari Cisco tersebut. Oke, ini kalian enable atau bisa disingkat. Jadi Cisco ini bisa disingkat. Oke, ini masuk config terminal atau bisa disingkat config. Jadi sudah masuk ke mode global config. Selanjutnya kalian bisa mengonfigurasikan hostname atau di Cisco bisa disingkat ir1. Terus jangan lupa untuk menggunakan password. Biar lebih secret kalian bisa gunakan Google Secret. Oke, selanjutnya kalian jika sudah, kalian jangan lupa untuk memberikan IP address. Jadi telnet ini adalah sebuah remote access ke suatu router, suatu perangkat, router juga bisa. Jadi fungsi dari telnet ini sangat memudahkan kalian ketika kalian tidak bertemu langsung dengan perangkat kalian gitu. Jadi kalau misalnya perangkat kalian ada di lantai berapa 10 atau lantai 1 dan kalian berada di lantai 20 gitu, dan atau lantai 1 dan kalian tidak bertemu langsung dengan device-nya. Nah, kalian tidak memiliki kabel, tidak membawa atau lupa membawa kabel konsol, kabel RS itu. Nah, jadi kabel kalian bisa langsung colokan aja ke dalam interface yang sudah diberi IP tadi, dan kemudian kalian bisa langsung masuk ke
Windows Terminal, atau Command Prompt, atau Windows Run, Windows CMD, Windows R CMD, Command Prompt, atau kalian bisa masukkan SSH, tapi nanti itu adalah dua. Oke, pertama-tama caranya setelah itu kalian bisa memberikan IP address kepada port yang ingin kalian colokkan tersebut ketika kalian lupa membawa LAN konsol. Jangan lupa di download seperti bisa Oke, kemudian kalian jangan lupa menambahkan IP addressnya dengan komen IP address itu. Ini jangan lupa subnet max-nya. Jadi di sini tuh pengertiannya, jadi di Cisco itu ketika kalian mengetikkan 2 atau 3 angka tersebut, kalian bisa mengetikkan tab, maka akan meneruskan komen kalian gitu. Oke, selesai. Oke, kemudian kalian config namanya line VTI. Dan di sini kalian memberikan session. Berapa orang yang bisa mengonfigurasikan telnet pada interface tersebut. Misalkan 0 sampai 1, tandanya 2 orang. 0, 1. Nah, itu adalah jumlahnya 2 orang. Nah, jika ingin 1 orang saja, maka kalian ketikkan line VTI 0. Oke, enter. Kemudian kalian bisa tambahkan login lokal. Dan login lokal ini bertujuan untuk agar si klien atau user yang menggunakan telnet menggunakan username dan password yang telah kita buat. Lebih tepatnya username. Nah, tapi jika tidak menggunakan login lokal, kalian juga tidak apa-apa. Tapi saya akan menggunakan login lokal saja. Kemudian yang kedua adalah kalian membuka telnetnya, membuka akses telnetnya. Jadi input konmennya tetap di konfigurasi LAN VTI, ini masih masuk di LAN VTI. Transport input telnet. Nah, udah selesai. Kemudian kalian bisa exit. Nah, di sini di global config kalian bisa mengetikkan username dan password untuk si klien. Jadi passwordnya komennya username, terus spasi, terus masukkan apa yang kalian isikan untuk si klien dengan menggunakan username tersebut. Username admin, dan kemudian kalian bisa tambahkan secret. Dan di sini kalian ketikkan passwordnya. Passwordnya yaitu SDF. Oke, selesai. Ini udah selesai membuat username dan juga password pada si kliennya. Oke, sekarang kita akan mengetes. Jangan lupa untuk di duet terlebih dahulu. Oke. Kalian bisa masuk ke show run. Kita akan melihat sini username kita udah terganti, enable secret kita udah perangkat kita udah menggunakan enable secret. Dan kemudian di sini juga username dan enable secret kita MD5 password dari username tersebut udah terganti juga. Kemudian kita akan lanjut. Di sini interface 1, interface 00 sudah nyala, tidak shutdown nih. Jika shutdown tuh tidak shutdown. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa teman membersihkan waktu. Kalian bisa langsung ambil laptop, misalkan, dan gunakan kabel ini saja agar cepat, otomatis. Kalian udah nyala, langsung ke desktop. Kemudian kalian harus satu rangkaian terlebih dahulu untuk kalian dan juga router kalian. Oke, ini selesai. Ya sudah, kalian bisa masuk ke mode command prompt. Kalian bisa ketikkan telnet. Kemudian masukkan IP-nya. Ping terlebih dahulu agar si telnet ini dapat bekerja dengan baik. Oke, udah bisa ping. Dan kemudian kalian bisa langsung masuk ke modal telnet, ketikkan IP-nya. Di sini udah masuk ke dalam modal telnet dan disuruh masukkan username. Username yang tadi kita buat adalah admin. Dan passwordnya adalah ASD. Oke, di sini udah masuk ke dalam router kalian. Dan ketika kalian menyalakan router kalian, maka akan memunculkan password dari perangkat kalian tersebut.
yang sudah dikonfigurasikan tadi, passwordnya adalah tuh 1 3 kali. Oke, di sini kalian bisa langsung masuk ke mode global config, dan di sini kalian bisa mengonfig seperti halnya di router tersebut. Oke, jika sudah, kita akan menggunakan SSH tadi. Oke, caranya sama aja kayak tadi. Oke, ini udah selesai tadi. Kemudian kita akan mengonfigurasikan SSH. Tapi untuk SSH ini berbeda dengan Telnet, karena SSH ini sama seperti Telnet, namun SSH ini lebih secure atau lebih aman ketika kalian mengonfigurasi tersebut. Oke, jadi caranya itu adalah pertama kalian bikin IP address sama aja kayak Telnet. Namun di sini kalian masuk ke LAN VT-nya berbeda. Di sini alangkah baiknya kita tidak adakan LAN VT dulu. Showrun. Di sini LAN VT 0. Oke, kita akan mengganti LAN VT tersebut. Ini jadi 2 orang. Dan transport input tidak hanya Telnet, maka kalian bisa ketikkan A. Oke, jika sudah, kemudian kalian bisa exit username yang udah buat dan lain-lain. Coba kita lihat dulu di showrun. Nah, oh ini tidak ada. Coba. Oke, di sini belum ada transport inputnya. Kalian bisa langsung masukin. Oh, di sini kita. Nah, ini hal ini jadi kalian bisa menggunakan Telnet dan juga SSH menggunakan Telnet dan juga SSH. Kita lihat dulu. Nah, oke, coba kita hapus aja. Nah, oke, sebenarnya kita akan mengganti router aja. Oke, selanjutnya kita akan mengonfigurasikan SSH ya. Kita akan mengonfigurasi dulu. Ini SSH ini jangan lupa untuk menambahkan energi secret 1. Oke. Selanjutnya jika sudah, kalian bisa masuk ke interface. Oke.
Jangan lupa untuk shutdown untuk menyalakan interface kalian. Tambahkan IP. Oke, udah selesai. Kemudian masuk ke line fitur. Biar agar 2 orang login aja. Jika sudah, kalian bisa langsung membuat username. Lalu, namun di sini kalian harus membentukkan IP domain name. Biasa. Name bebas nih. Kemudian butuh untuk membuka modul dari Cisco ini crypto dengan komen Geigenrat RSA enter. Di sini untuk biasanya menggunakan 1024. Selesai. Kemudian kalian bisa membuat username min secret min secret. Oke, selesai. Sudah, kalian bisa melihat Bushuran. Oke, ini bisa. Tapi apa kita akan mencoba dulu. Kalau nggak bisa, berarti kita akan jika sudah, kalian bisa langsung ke nonton ini. Selesai, bisa SSH min L, masukkan username nya, kemudian IP nya. Nah, di sini udah masuk ke dalam SSH tersebut. Jadi udah passwordnya. Di sini udah masuk ke dalam SSH tersebut ya guys. Enable. Oke, selesai. Dan namun kita di sini akan mencoba untuk mengonfigurasikan telnet coba ya. Berarti sebenarnya harusnya sudah ya guys. Itu sudah. Telnet juga sudah termasuk hal tadi. Coba kita menggunakan laptop 2 untuk membuka telnet. Dan untuk memberikan IP-nya oke, di 0001 ini address 255 selesai. Seharusnya udah ya, sama aja. Di sini jangan lupa untuk disatu rankan terlebih dahulu. Oke, selesai. Kita kemudian ping 20.20.1 dulu. Ini bisa. Ini kita akan mencoba untuk melakukan telnet 20.20.1. Oke, di sini bisa ya guys. Kalian bisa tambahkan admin kemudian passwordnya. Dan jangan lupa untuk menyalakan router. Oke, di sini udah masuk ke mode privilege. Tandanya kalian sudah bisa. Di sini kalian bisa masuk ke mode global config. Dan di sini kalian tandanya sudah bisa mengonfigurasikan router kalian. Jadi pada lab kali ini kita sudah memulai 2 lab. Lab 1 itu telnet menggunakan switch, menggunakan router. Dan kemudian lab kedua itu adalah SSH. Di sini kita sudah bisa mengonfigurasikan ini. Oke. Mungkin hanya sekian pembahasan saya kali ini pada Cisco CCNA. Semoga ilmu yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua penonton yang sudah menonton. Dan juga jangan lupa untuk dicoba lab ini. Oke, mungkin dari sekian pembahasan saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.